Semangat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita pada saat ini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada materi koperasi. Namun di sini Mami mempersiapkan pengayaan soal-soal dari bab 8 untuk persiapan penilaian harian 3 kita ya, yaitu tentang badan usaha. Nah, di sini kita mulai dari yang nomor 1. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum. Yang kedua, ekonomis. Yuridis, ekonomis yang bertujuan mencari laba dan melayani kepentingan umum atau yang disebut dengan public service. Sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis. Teknis berarti teknik. Ada teknik-teknik, ada cara-cara membuat sesuatu. Tentunya barang atau jasa yang bertujuan mencari laba. Nah, bisa kamu ingat di sini perbedaannya? Kalau badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis. Sedangkan perusahaan itu adalah kesatuan teknis, berarti teknik, cara membuat sesuatu. Berarti kalau dari sini kita lihat, siapakah yang lebih besar di antara badan usaha dengan perusahaan? Kalau perusahaan itu adalah kesatuan teknik, berarti menciptakan sesuatu. Sedangkan badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau ekonomis. Ada yang bisa? Nah, perusahaan itu adalah kesatuan teknis, berarti di perusahaan itu membuat sesuatu barang. Sedangkan badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis, berarti semacam lembaga. Ini bisa kita andaikan seperti telur. Telur, ada putih telurnya, ada kuning telurnya. Putih telurnya itulah badan usaha, sedangkan kuning telurnya itulah perusahaan. Berarti perusahaan itu adalah alat untuk badan usaha. Artinya dalam satu badan usaha itu ditemukan di dalam satu perusahaan. Karena lewat menciptakan barang itulah badan usaha itu bisa mencapai tujuannya, yaitu mencari keuntungan sekaligus melayani kepentingan umum. Bisa dipahami aku? Perusahaan itu adalah alat dari badan usaha. Terus ingatlah, perusahaan itu kuning telur, badan usaha itu adalah putih telur. Itu gampang mengingatnya. Nah, supaya lebih luas lagi, kamu tuliskan nanti perbedaan badan usaha dengan perusahaan itu dalam bentuk tabel yang sudah Mami buat itu. Kiri kanan, perusahaan dan badan usaha. Oke? Nggak sulit ya. Yang kedua, jenis-jenis badan usaha itu ada 5. 1 ekstraktif, 2 agraris, yang ketiga industri, yang keempat perdagangan, yang kelima jasa. Nah, ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Berasal dari kata ekstrak. Bonus. Kalau bonus itu berarti gratis. Jadi cara mengingatnya, ingat aja ekstra itu gratis. Bonus berarti kamu mengambil gratis hasil kekayaan alam. Tanpa kamu olah, tanpa kamu kerjakan lebih dahulu, kamu tinggal mengambil hasil kekayaan alam. Contohnya apa? Menebang hutan, mengambil pasir di sungai, tambang emas, tambang boksit, tambang batu bara, dan seterusnya, termasuk tambang minyak. Itu semua ekstraktif, ekstraktif gratis. Siapa yang menciptakan itu? Komandan. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, agraris. Agraris, ingat kamu, agraris itu berarti pertanian. Berarti soal tanah. Jadi yang disebut dengan jenis usaha agraris itu adalah mengolah tanah. Tanah ini diolah. Untuk apa? Ada yang bentuk pertanian. Pertanian apa? Padi, jagung, ubi, dan seterusnya. Ada yang bentuk perkebunan, karet, tembakau, sawit, coklat, dan sebagainya. Ada yang bentuk perikanan, kolam ikan maksudnya. Ada yang bentuk tambak udang, dan sebagainya. Ada yang bentuk perairan. Tanah itu diolah supaya bisa mengalirkan air.
Yang ketiga, industri. Industri. Dalam industri itu berarti ada teknologi. Teknologi itu apa? Mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi barang jadi. Itulah kegiatan industri. Yang keempat, perdagangan. Ingat, dalam kata perdagangan ada kata dagang. Dagang, kalau dagang berarti kegiatan jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli. Ada yang menjual barang, ada yang membeli. Diberikan barangnya, dikasih uangnya. Ingat aja lah, berarti proses penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Itu disebut namanya dengan perdagangan. Yang terakhir, naku, jasa. Jasa atau servis atau pelayanan. Ini adalah kegiatan pelayanan untuk usaha ekstraktif, agraris, industri perdagangan. Ekstraktif misalnya menebang kayu di hutan. Nggak mungkin pakai tangan kan, tentu pakai alat. Nah, alat itu namanya jasa. Agraris, dalam kegiatan pertanian dibutuhkan jasa-jasa orang-orang, misalnya pekerjanya atau tenaga kerjanya, itu jasa. Kegiatan industri. Industri tadi mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi barang jadi. Dalam kegiatan industri ini diperlukan bahan baku tentunya kan. Nah, kalau misalnya bahan bakunya dari pulau seberang, berarti perlu alat angkut. Alat angkut ini disebut dengan jasa. Untuk membeli bahan bakunya dibutuhkan modal. Tidak selalu tersedia modal yang besar. Berarti dibutuhkan bantuan perbankan. Kemudian perdagangan. Perdagangan diangkut barang itu dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dengan truk tentunya. Nah, nggak mungkin non-stop dari Jakarta sampai dari Pulau Jawa sampai ke Sumatera kan. Pasti mereka berhenti. Diperlukan jasa perhotelan. Perdagangan itu juga diperlukan jasa transportasi dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuknya aku. Nah, ini diminta lagi jelaskan jenis-jenis badan usaha tersebut lengkap dengan contohnya. Buat tadi contohnya yang kami buat ya. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikatakan BUMN itu adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Dari kalimatnya kan udah bisa kita tebak sebenarnya. Badan usaha milik negara. Milik negara. Tentu modalnya dari negara. Itu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan alam yang dipisahkan. Jadi badan usaha milik negara itu dimiliki oleh negara. Apanya modalnya dikelola oleh negara. Nanti negara yang membagi-bagikan kepada masyarakat. Karena tujuannya adalah public service. Nah, yang Mami tanyakan di sini. Jelaskan peranan BUMN itu dalam perekonomian. Tentu ini lebih luas lagi. Yang keempat, jelaskan pula lah maksud dan tujuan pendirian BUMN diminta itu. Ya, ini nggak sulit ini. Kemudian yang kelima, walaupun badan usaha milik negara mengutamakan public service alias melayani masyarakat, ini perbaiki nanti ya, bukan masyarakat ini. Salah ketik, masyarakat. Juga masih memiliki kelemahan. BUMN itu memiliki kelemahan, bayangkanlah milik negara. Kalau misalnya mobil dinas dikasih Mami pakai, karena saya pegawai negeri, kan saya sembarangan menggunakannya. Kenapa? Bukan hartaku. Kalau harta kita sendiri kan kita sayang-sayang. Tapi kalau harta negara, nanti kalau rusak paling negara yang bayar. Kalau apa ya paling ke bengkel, nanti tinggal bilang aja ke negara, kan dibayar. Begitu kira-kira. Jadi cenderung di sini tidak menghargai. Cenderung di sini sering terjadi korupsi. Ya, itulah salah satu beberapa kelemahannya. Kemudian nomor 6, tuliskan pula lah kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. 1, mengutamakan kepentingan umum atau public service. Yang ke-7, badan usaha milik daerah. Nah, kalau badan usaha milik negara tadi modalnya berasal dari negara, berarti milik daerah modalnya berasal dari pemerintah daerah. Jadi dikelola pemerintah daerah, hasilnya untuk pembangunan daerah tersebut. Jadi BMD itu adalah di mana modalnya dari pemerintah daerah, misalnya BPDSU, Bank Pembangunan Sumatera Utara. Tentu modalnya ini adalah dari orang-orang yang berdomisili di Sumatera Utara.
pemerintah daerah Sumatera Utara. Nah, tuliskanlah peranan BUMD itu dalam perekonomian. Yang kedelapan, kalau tadi BUMN sudah, BUMD sudah, nah sekarang BUMS, Badan Usaha Swasta. Badan usaha swasta dari kalimatnya udah terus bisa kita pikirkan, berarti modalnya berasal dari swasta. Swasta itu siapa? Masyarakat, pribadi. Badan usaha swasta sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah kalau swasta ini. Kecil atau besar badan usaha swasta itu pasti motifnya mencari keuntungan. Walaupun ya di sana sini ada sesuatu. Atau merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, yang Mami minta di sini, tuliskan peran dari badan usaha milik swasta itu dalam perekonomian. Oh, ini jelas banyak sekali. Kenapa? Tidak mungkin usaha dalam negara itu semua ditangani oleh negara ataupun pemerintah daerah. Ada banyak hal, ada banyak usaha yang diambil alih oleh badan usaha milik swasta. Dari yang besar sampai yang terkecil. Nah, kamu tuliskanlah peranannya. Yang kesembilan, bentuk-bentuk dan jenis kegiatan usaha badan usaha milik swasta. Ada 4. PO, FA, CP, PT. Nah, PO, perusahaan perseorangan. Dari namanya saja kita sudah bisa bayangkan bahwa perusahaan perseorangan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang, modalnya berasal dari satu orang, dikelola oleh satu orang, dan untung ruginya dinikmati oleh satu orang. Jadi kalau Mami punya usaha, nggak perlu suami Mami itu nanya, mau tahu tentang usaha saya itu. Kan itu usaha saya sendiri. Dan tentunya nggak perlu buat laporan. Karena Pak udah di sini semua. Kan saya sendiri yang melaksanakannya. Jadi kalau saya sendiri yang melaksanakannya, nggak perlu buat laporan untuk diawasi orang lain. Karena saya sendiri yang melaksanakannya, saya sendiri yang mengawasinya. Yang kedua, firma. Firma ini didirikan lebih dari 2 orang. Nah, 2 orang, lebih dari 2 orang, dengan memakai nama bersama. Ngerti maksudnya anakku, nama bersama? Contoh, yang ada kaitannya dengan Simamora, dibentuklah suatu usaha firma, buatlah firma Simamora Jaya. Atau ada tukang bawang, sama-sama tukang bawang dipajak, dibuatlah nama firmanya Firma Bawang Mulana. Mereka membentuk satu usaha namanya firma. Modalnya sama-sama mereka kumpulkan. Firma itu dikelola secara bersama. Nah, kalau dikelola secara bersama, kalau ada kira-kira yang agak-agak membelok orangnya dalam mengerjakan itu, yang satu menasihatkan. Mengapa? Karena kerugian karena satu orang itu akan dirasakan oleh semua pemilik firma tadi. Jadi lebih terkontrol. Begitu loh. Jangan salah bilang ya. Oke. Yang ketiga, komanditer atau CP. Ini didirikan lebih dari 2 orang, tetapi ada 2 kelompok pemberi modalnya. Satu kelompok namanya sekutu komplementer. Sekutu komplementer atau sekutu aktif. Kenapa dikatakan aktif? Karena selain dia memberi modal, dia juga ikut mengurus. Ikut kerja berarti aktif. Jadi namanya sekutu komplementer atau sekutu aktif. Diingat ya. Selain memberi modal, dia juga ikut mengurus. Namanya sekutu komplementer atau sekutu aktif. Atau mengingatnya begini aja. Sekutu komplementer ingat berasal dari kata kompleks. Kalau kompleks berarti lengkap. Kenapa lengkap? Dia memberi modal, dia mengurus. Dia memberi modal, dapat bunga dari uangnya. Dia mengurus, dapat gaji dari tugasnya. Itu satu ya. Yang kedua, sekutu komanditer. Sama dengan sekutu pasif. Pasif berarti diam. Kenapa diam? Karena dia hanya memberi modal, tidak ikut mengurus. Bisa kamu bedakan aku? Sekutu komplementer atau sekutu aktif, dia
selain memberi modal juga ikut mengurus. Berarti dia lain bertanggung jawab ini. Sekutu komanditer, dia hanya memberi modal, makanya disebut sekutu pasif atau sekutu diam. Terus kalau seandainya komanditer itu atau CP itu mengalami kerugian, siapakah yang lebih merasakan sakitnya kerugian itu? Tentu sekutu komanditer. Mengapa? Karena sudah dipastikan sekutu komanditer itu memiliki modal lebih banyak. Kalau sekutu komplementer, dia kan hanya sebagai syarat aja supaya dia bisa ikut mengurus. Jadi modalnya hanya sebagai syarat aja, entah sedikit pun dimasukkannya, nggak persoalan. Yang penting dia menjadi anggota di situ supaya dia bisa mengurus. Oke, bisa dibedakan aku Pirma dengan CP. Kalau Pirma memakai nama bersama, modal bersama, kelola bersama, untung rugi dibagi bersama. Kalau komanditer tidak. Lebih dari 2 orang, terdiri dari 2 kelompok, kelompok sekutu komanditer dan kelompok sekutu komplementer. Tanggung jawab dari segi modal lebih besar kepada sekutu komanditer. Tapi tanggung jawab mengelola perusahaan lebih banyak kepada sekutu komplementer. Oke nak? Oke, yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah PT. Namanya PT, perseroan terbatas. Berarti terbatas. Apanya? Sahamnya. Sahamnya terbatas. Modalnya terbatas atas saham-saham, begitu ya. Modalnya terbatas atas saham-saham karena terdiri dari saham. Nah, tanggung jawabnya pun terbatas sesuai dengan saham yang dimiliki. Jadi mengulangi, PT atau perseroan terbatas adalah yang didirikan lebih dari 2 orang di mana modalnya terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan besarnya saham masing-masing. Contoh, kalau Mami misalnya masukkan modal 10 juta. Sementara si X memasukkan modal 50 juta. Nah, suatu saat PT itu memperoleh keuntungan. Saya hanya memiliki 10 kali lipat keuntungan dibanding si X tadi 50 kali lipat. Demikian juga dengan rugi. Kalau rugi saya menanggung rugi 10 kali lipat. Sementara si X tadi menanggung rugi 50 kali lipat. Berdoalah supaya nggak rugi ya. Supaya orang-orang pemilik modal besar mendapat keuntungan lebih besar. Oke aku ini supaya bisa kamu bedakan nanti satu persatu. Kelak suatu saat kamu sudah tamat sekolah, sudah bisa memilih badan usaha mana yang mau kamu buka nanti. Karena paling enak sebenarnya hidup ini adalah wirausaha atau membuka usaha sendiri. Yang ke-10, jelaskanlah perbedaan Pirma dengan komanditer. Dari segi modal 1 dan dari segi tanggung jawab. Tadi sudah ya. Pirma dari segi modal bersama. CP dari segi modal terdiri dari 2 orang. Ada sekutu komplementer, ada sekutu komanditer. Dari segi tanggung jawab, Pirma tanggung jawab bersama. CP tanggung jawabnya kepada sekutu komplementer. Itu. Oke, di sini ada perhitungannya. Walaupun kemarin sebenarnya tidak ada di pembelajaran kita, tapi ini sering keluar dalam ujian nasional atau penilaian harian atau apa saja, maka Mami buatkan contohnya. Jika si Abon, simak ya, simak. Nanti bagaimanapun penilaian harian ketiga ini Mami masukkan. Jika si Abon, Bencong, dan si Cacing membentuk perseroan terbatas atau PT, di mana si Abon memasukkan modalnya 10 juta, si Bencong memasukkan modalnya 30 juta, si Cacing memasukkan modalnya 50 juta. Jadi berapa puluh juta? 10, 30, 50, 90 juta. Jadi kalau dibuat perbandingan saham atas juta, maka 1:3:5. 1:3:5 berarti 9. Pada tahun itu mereka memperoleh untung sebesar 60 juta. Maka hitunglah berapa yang diterima masing-masing. Si Abon, si Bencong, dan si Cacing. Nah ini nakku perkaliannya. Disimak ya, perhatikan. Tidak hanya dicatat ini, tapi diperhatikan. Suara saya diperhatikan, wajah saya perhatikan. Modal si Abon memasukkan modalnya 10 juta. Si Bencong 30 juta. Si Cacing 50 juta. Untungnya sebesar 60 juta. Maka perbandingan modal 1:3:5 sama dengan 9. Hitunglah labanya. Laba si Abon. Modalnya bermodal seluruhnya kali untung.
Jadi modal si Abon tadi berapa? 10 juta. Berarti 1 per, modal seluruhnya berapa? 9. 1 per 9 kali 60 juta. Sama dengan 6.677.777 rupiah. Yang diterima si Abon. Si Bencong, modalnya tadi berapa? 30 juta. Jadi 3. Modal seluruhnya berapa? 9. 3 per 9 kali 60 juta. Sama dengan 20 juta. Laba si Cacing, modalnya tadi berapa? 50 juta. 5 per, modal seluruhnya berapa? 9. 5 per 9 kali 60 juta. Sama dengan 33 juta 333.333.333 rupiah. Nah, kalau dijumlahkan itu semua, ini semua, dia klop 60 juta. Nah, untuk kamu cobakan di rumah anakku, lihat soal di bawah ini. Sama, si Abon, si Bencong, si Cacing. Hanya modalnya Mami ganti. Si Abon modalnya 20 juta, si Bencong 10 juta, si Cacing 30 juta. Untungnya sebesar 100 juta. Hitunglah yang diterima masing-masing. Seperti ini dibuat ya. Berarti modalnya 2:3, 2:1:3. 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6. Nah, buat seperti ini perhitungannya anakku. Oke? Kalau seandainya kurang jelas, nanti boleh kamu tanyakan di WA group ya. Di WA group, jangan di Japri. Kenapa? Kalau nanti kamu tanya di WA group, pertanyaanmu mungkin juga pertanyaan temanmu, jadi temanmu kebagian, begitu loh. Oke anakku? Dicatat semua yang diminta kamu kerjakan, silakan kerjakan. Sekaligus kau kirim ke CR dalam bentuk PDF. PDF. Jangan lagi ada yang pura-pura nggak tahu bagaimana cara mengirim PDF. Karena sudah berulang kali ada tutorialnya di grup. Kalau malu kau menanyakannya lagi bagaimana cara membuat PDF itu, silakan japri temanmu. Dijapri temannya yang sudah buat PDF itu. Langsung dikirim. Jadi jangan hanya yang ada soal-soalnya ini aja kau kirim ya, enggak, semua kamu kirim. Jangan terbiasa seperti yang kemarin-kemarin. Oke, selamat belajar anakku, tetap semangat dan stay at home.